Setelah itu Nabi Sulaiman mengecek pasukannya. Tadi kita sebutkan pasukannya wahum yuzaun, pasukannya tertata dengan rapi. Pasukan ini, pasukan hewan ini, pasukan jin ini, pasukan manusia, pasukan burung-burung. Kata Allah, wa tafaqqadat tayra. Maka Nabi Sulaiman mengecek pasukan burung. Burung hud, burung kecil. Faqala, tiba-tiba Nabi Sulaiman lihat burung hud itu tidak hadir. Berarti dia tahu tentang pasukannya. Ini berarti raja ini perhatian terhadap rakyatnya. Dia tahu sampai hewan kecil aja tidak hadir, dia tahu. Janganlah burung hud enggak ada masalah. Masih banyak burung yang lainnya. Enggak. Dia ngecek sampai burung kecil hud saja dia perhatikan. Maka seorang pemimpin demikian, kalau dia punya bawahan dia perhatikan, bukan cuma yang direksi saja yang diperhatikan, bawahan juga diperhatikan. Faqala ma li la aral hudhud am kana minal ghaibin. Maka Sulaiman bertanya kepada pasukannya, "Kenapa saya tidak lihat burung hud?" Ya. Tidak kelihatan atau tidak hadir? Ada tapi saya tidak lihat atau tidak hadir. Ini sangat jelas Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Jangankan ilmu gaib masa depan, di depan dia burung hud ada atau tidak dia tidak tahu. Maka dia tanya, kok hud tidak ada? Tidak kelihatan saking kecilnya, di belakang gajah, di belakang macan atau memang dia lagi tidak ada? Kemudian Nabi Sulaiman menunjukkan ketegasan dia sebagai seorang pemimpin. Dia berkata, "La u'adzibannahu 'adzaban syadida." Kalau dia tidak hadir, dalam apel pagi tidak hadir, apel siang tidak hadir, aku akan menyiksa dia dengan siksaan yang pedih. Disebut oleh sebagian ahli tafsir akan dicabut bulu-bulunya oleh Nabi Sulaiman. Atau lebih parah daripada itu, aula azbahannahu, atau sungguh-sungguh aku akan menyembelihnya. Ini Nabi Sulaiman ucapkan di hadapan hewan-hewan yang lain, di hadapan jin-jin yang banggang dibakar. Ya. Kenapa? Karena ini posisi pasukan harus tegas, bukan saatnya lemah lembut, saatnya tegas saat ini. Lemah lembut ada saatnya. Ya, ada saatnya lemah lembut, ada saatnya tegas tatkala memimpin pasukan perang. Kata Nabi Sulaiman, "La u'adzibannahu 'adzaban syadida." Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Aw la azbahanna, atau sungguh-sungguh aku akan menyembelihnya. Aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin, atau dia terlambat datang dan sampaikan uzur. Kalau punya uzur saya maafkan. Ini pelajaran bagi yang lainnya. Kalau Nabi Sulaiman tegas, maka pasukannya semua takut kepada Nabi Sulaiman dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Jadi kalau seorang pemimpin punya aturan, ada yang melanggar harus ditindak. Harus ditindak, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, akhirnya orang menggampangkan, akhirnya peraturan tidak jalan. Ya, peraturan tidak jalan. Baik. Kata Allah, "Famakatha ghairu ba'idin." Tidak lama kemudian, tiba-tiba hud datang, terlambat apel. Faqala ahattu bima lam tuhitu bih. Hud berkata, "Wahai raja, aku punya ilmu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku tahu apa yang kau tidak tahu." Subhanallah. Hud ini sudah terlambat datang, langsung bilang, "Saya punya ilmu kau tidak tahu." Ini ngomongnya depan Raja Sulaiman yang punya pasukan luar biasa. Dengan pedenya dia berkata, "Aku punya ilmu yang kau tidak tahu." Jadi kata para ulama seperti Al-Qurtubi dan yang lain, ini dalil bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Dan bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib diketahui oleh rakyatnya. Rakyatnya pun tahu saat Nabi tidak tahu ilmu gaib. Bahkan burung hud pun tahu Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Makanya hud dengan pede mengatakan, "Aku tahu apa yang kau tidak tahu." "Wajituka min saba'in binaba'in yaqin." Sungguh aku telah datang kepada engkau dari negeri Sabah dengan suatu kabar yang pasti. Jadi ternyata hud ini mau apel, dia pergi jalan-jalan. Dan kerajaan Sulaiman di Palestina, antara Palestina dengan Sabah kira-kira 2000 km. Berarti jauh atau tidak? Jauh. Berarti dia terbang sana. Mungkin dia terbang jalan-jalan, kemudian dia pulang. Aduh, nanti terlambat apel, gimana ya? Sebagian ada yang mengatakan hud menimbang antara maslahat dan mudarat. Kalau saya pulang cepat, apel tepat, ada kabar yang tidak saya dapatkan. Tapi kalau saya terlambat, resikonya mungkin disiksa oleh Sulaiman, tapi ada berita yang penting harus saya dapatkan. Dan dia menimbang, akhirnya dia milih terlambat, tidak ada masalah. Menempuh mudarat lebih kecil demi mendapatkan maslahat yang besar. Waktu burung hud pun datang ketemu Sulaiman, dia tidak banyak omong, dia bilang, "Sebentar aja. Kita tadi jalan-jalan ke Sabah, ada lewat sungai, lewat gunung, kelamaan segera disembelih kalau ngomong kayak gini." Jadi ada orang kalau ketemu kita ngobrol tuh kanan kiri belok kiri, intinya cuma sedikit. Ya. Kalau kita tahu orang depan kita sibuk, jangan belok kanan belok kiri, langsung. Sulaiman lagi sibuk-sibuk seperti ini alaihissalam, kemudian mau cerita tadi saya lewat ke ini, lewat gunung, lewat mata air, kemudian ada ini, keburu disembelih sama Sulaiman. Dia datang langsung ngobrol pada intinya. "Ahattu bima lam tuhitu bih." Saya punya ilmu yang kau tidak punya wahai Sulaiman. "Wajituka min saba'in binaba'in yaqin." Saya datang dari negeri Sabah dengan suatu berita yang penting, berita yang pasti benarnya. Kemudian dia bercerita langsung to the point. Ya, siapa namanya? Hud ya.
Karena sebagian orang, saya pernah ngisi pengajian orang tanya, kok di mana lama sekali, saya nggak tahu pertanyaannya. Sampai jamaah protes. Mas, intinya apa mas? Intinya muter kanan muter kiri. Kita harus begini, harus berbakti sama orang tua. Harus cerita dulu dia berbakti sama orang tuanya. Intinya apa pertanyaannya? Kalau tanya yang di antara kecerdasan seorang, dia bertanya dengan yang tertentu, yang pertanyaan yang benar. Orang yang muter kanan muter kiri, belok kanan belok kiri, maju mundur maju belakang, ngalor ngidul itu, ternyata cuma sedikit, ini orang ini nggak beres ya. Berarti ya enggak. Dia harus tahu banyak orang waktunya terbatas, banyak orang waktunya mahal. Maka kita jangan buang-buang waktu Allah. Baik. Maka burung Hud langsung menyampaikan intinya. Dia mengatakan, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim." Sungguhnya aku mendapati di negeri Sabah ada seorang ratu, malikah, seorang ratu. Tamlikuhum, yang menguasai rakyatnya di kerajaan Sabah. Wa utiyat min kulli syai', dan dia diberikan segala sesuatu. Artinya ratu ini sangat kaya raya. Semua namanya keperluan seorang raja ada padanya. Walaha 'arsyun 'azim. Kemudian Hud menyebutkan tentang salah satu harta yang istimewa milik sang ratu, yaitu dia memiliki singgasana yang megah, singgasana yang besar. 'Arsyun 'azim. Kemudian berkata, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah, dan aku mendapati sang ratu, konon namanya Ratu Bilqis, dan kaumnya sujud kepada matahari dan tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan telah menghiasi perbuatan mereka. Fasaddahum 'anis sabil, sehingga syaitan menghalangi mereka dari jalan menuju Allah. Fahum la yahtadun, dan mereka tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dan syaitan menyuruh mereka agar tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhak disembah kecuali Allah, dan dialah pemilik arsy yang agung. Inilah kisah atau laporan dari burung hudhud kepada Sulaiman akibat keterlambatan dia. Ternyata burung hudhud terlambat demi untuk menyampaikan informasi tentang ada kesyirikan yang terjadi di negeri yang lain, negeri Sabah, kira-kira 2000 km dari Palestina. Burung hudhud, yang dia seekor burung, dia tidak terima ada kesyirikan di atas muka bumi. Dia tidak terima ada kesyirikan di muka bumi. Dia merasa gelisah ada kesyirikan tersebut. Harus dia laporkan kepada Sulaiman, meskipun resikonya dia akan disembelih atau dicabut bulu-bulunya. Tidak ada masalah. Ini kesyirikan harus saya sampaikan kepada Sulaiman. Sementara sebagian orang sekarang ada kesyirikan malah dilestarikan untuk mendatangkan wisata, untuk mendatangkan devisa dan macam-macamnya. Tidak boleh. Kesyirikan harus dihilangkan. Ini tradisi. Apa kata orang tua? Ini kalau kesyirikan tradisi harus dihilangkan, diganti dengan tradisi. Oleh karenanya burung hudhud tidak terima tatkala ada kesyirikan, dan dia lapor kepada Nabi Sulaiman. Ternyata ratu tersebut dan anak buahnya dan rakyatnya menyembah apa? Menyembah matahari. Menyembah matahari. Dan di antara hal yang istimewa dari ratu tersebut, dia memiliki singgasana yang megah. Setelah dilaporkan kepada Sulaiman, apa komentar Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tidak langsung terima berita dari hudhud. Kata Nabi Sulaiman, qala sananzur asadaqata am kunta minal kadhibin. Kita lihat wahai hudhud, kamu ini benar apa enggak benar? Kalau enggak benar, siap dicabut bulunya. Ini dalil yang sangat kuat. Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi Sulaiman tahu, enggak perlu laporan dari hudhud. Saya sudah tahu tadi kamu jalan kemana mana, saya tahu. Kamu tadi ke sana kan? Nabi Sulaiman tidak tahu. Padahal pasukannya jin. Padahal ifrit di bawah perintah Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidak tahu apa yang dilakukan oleh hudhud. Dia hadir atau tidak hadir, dia kemana, Nabi Sulaiman tidak tahu. Dia tidak tahu ada negeri Sabah, dia tidak tahu ada namanya Ratu Bilqis yang menyembah matahari, dia tidak tahu. Sebagaimana Nabi Yakub, waktu anaknya Yusuf hilang, entah kemana, dia tidak tahu, tiap hari menangis. Setelah belasan tahun baru dipertemukan kembali oleh Allah antara Nabi Yakub dengan siapa? Nabi Yusuf. Dia tidak tahu ilmu gaib. Kemudian datang orang sekarang, oh saya tahu barang hilang di mana, saya tidak mungkin kecuali pakai jin. Itu pakai jin. Ini dalil para anbiya tidak tahu ilmu gaib. Jangankan masa depan, masa sekarang yang di luar kemampuan mereka tidak tahu. Saya katakan tadi, Nabi Yakub tidak tahu Yusuf kemana. Dia nangis terus, padahal dia tidak tahu Nabi Yusuf sudah jadi menteri di Mesir. Dia tidak tahu. Nangis sampai matanya buta, Nabi Yakub alaihissalam. Kalau dia tahu anaknya sudah jadi menteri, ngapain dia nangis? Dia tidak tahu. Ini Nabi Sulaiman dilaporkan oleh hudhud. Nabi Sulaiman masih berkata, "Nanzur, kita lihat dulu wahai hudhud. Saya tidak terima perkataanmu langsung. Saya tidak membenarkan langsung laporanmu. As-sadaqata am kunta minal kadhibin?" Cek dulu, kamu jujur atau kamu dusta.
Kemudian kata Nabi Sulaiman, bagaimana cara mengecek itu ada atau tidak? Kata Nabi Sulaiman, "Idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un." Kata Nabi Sulaiman, "Wahai Hud, pergilah bawalah suratku ini. Jatuhkanlah suratku ini kepada mereka dan pergilah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang sedang mereka diskusikan." Bagaimana sikap mereka menghadapi surat ini. Akhirnya Hud terbang dari mana? Palestina, bawa surat. Penggal kertas dibawa surat terbang. Terus lewat sampai masuk ke dalam kerajaan Ratu Bilqis, sampai di kamarnya Ratu Bilqis. Kemudian surat tersebut dilemparkan ke dalam kamar Ratu Bilqis. Ratu Bilqis lihat ada selembaran surat jatuh. Dibuka, ternyata dari siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam.